Tersembunyi di lereng perbukitan yang menghadap langsung ke laut selatan, tumpukan bebatuan yang disusun dengan cantiknya ini masih menyimpan rahasia keberadaannya hingga saat ini. Apakah ini sebuah candi atau hanyalah sebuah pesanggerahan saja? Senyum Indonesia sejenak singgah mengunjunginya. Matahari belum lagi menampakkan teriknya, dan sebelum panasnya menguapkan panas di aspal jalan ini, aku sejenak ingin singgah kembali ke sebuah tempat yang beberapa bulan lalu sempat aku kunjungi. Aku menyusuri ujung jalan sekitar pantai Parangtritis dan menyeberang menuju ke arah Kabupaten Gunung Kidul. Bagi yang belum mengetahuinya, pantai Parangtritis memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul. Dari jalan ini bisa menuju ke arah pantai-pantai yang terkenal di sekitaran Gunung Kidul, ataupun pantai-pantai lain yang baru dibuka untuk dikunjungi. Ya, memang di sepanjang jalan yang membujur ke arah timur dari Kabupaten Bantul ke Kabupaten Gunung Kidul ini, banyak sekali pantai yang masing-masing memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri. Aku melewati jalan yang agak menanjak dan berkelok-kelok. Kondisi jalan ini sangat memompa adrenalin dan memaksaku untuk terus menjaga kewaspadaan. Jalan dengan kontur seperti ini bagiku sangat mengasihkan, karena juga di sepanjang jalan banyak sekali pepohonan yang indah dan meneduhkan. Sebenarnya menuju ke arah lokasi yang kutuju ini lebih dekat jika melewati pertigaan di depan nanti. Namun aku memilih jalan untuk memutar. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena sejenak aku akan singgah di rumah seorang Pak Tua yang tinggal tak jauh dari lokasi yang aku tuju. Dan Pak Tua tersebut tak akan kusebutkan namanya di sini. Beliau adalah seorang guru kehidupan bagiku. Dan aku pun mulai memasuki jalan makadam yang lumayan curam dan berbatu. Tetap berhati-hati ketika melintas di jalan ini. Jangan terbuai dengan pemandangan yang indah di kanan dan kiri jalan. Dan tentunya tetap menjaga kesopanan. Setelah beberapa saat disuguhi jalan yang indah dan menegangkan, aku berhenti di depan rumah Pak Tua. Aku tak mengabarkan kedatanganku dan beliau ternyata seperti sudah menungguku. Beliau pun langsung menghampiriku. Bagi para penggemar cerita Wiro Sableng, pasti mengenal kata-kata khas ini, kira-kira sepeminuman teh. Apakah masih ingat kata-kata tersebut? Dan kira-kira sepeminuman teh setelah mengobrol agak lama hingga tandas teh gula batu yang disajikan Pak Tua diselingi obrolan hangat dan renyah penuh makna. Pak Tua kemudian mempersilahkan aku untuk melanjutkan menuju ke lokasi. Banyak sekali nasihat kebaikan yang bisa kupetik darinya, dan semoga bermanfaat bagiku untuk terus memperbaiki diri yang sangat lemah dan bukan siapa-siapa ini. Dan hanya beberapa saat saja aku pun tiba di lokasi yang kutuju. Inilah Fasad Gumbirowati. Fasad Gumbirowati ini berada di Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Banyak yang menyebut Fasad Gumbirowati ini adalah sebuah candi, tetapi juga banyak yang menyangkal dengan mengatakan sebagai sebuah pesanggerahan.
Dan aku pun ingin bersikap adil. Aku tidak menyebutnya sebagai sebuah candi ataupun pesanggerahan, tapi aku menyebutnya dengan sebutan fasad, yang berasal dari bahasa Perancis dan bermakna muka atau depan. Dan memang sekilas bangunan yang ada di Kumbirowati ini hanya berupa tumpukan bebatuan yang mirip seperti bagian depan atau teras sebuah bangunan. Bentuk fasad Kumbirowati ini memang agak-agak mirip dengan teras berundak, mirip seperti Candi Sukuh ataupun Candi Ceto yang berada di Surakarta. Fasad Kumbirowati ini menghadap ke arah selatan. Posisinya berada di ketinggian sehingga terlihat pemandangan yang mengagumkan ke arah laut selatan. Melihat posisinya, mungkinkah fasad ini ada kaitannya dengan pantai selatan, mengingat kedekatan hubungan antara Mataram dengan kisah-kisah pantai laut selatan. Entahlah, sampai saat ini belum ada data yang valid mengenai hal tersebut. Batu yang digunakan di fasad ini pun bukanlah batu andesit seperti layaknya bangunan candi-candi yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Batu yang disusun untuk bangunan ini adalah batu gamping yang berasal dari terumbu karang laut. Di sekitar lokasi terdapat sungai dengan air yang jernih, mungkin mirip dengan sebuah air terjun ini. Sungai ini muncul melewati bebatuan di belakang fasad ini. Fasad Kumbirowati pernah dikunjungi oleh ahli purbakala berkebangsaan Belanda pada tahun 1902. Namanya adalah F.D.K. Bos. Bos menyatakan bahwa dari arsitektur bangunan, bentuk pilar dan hiasan yang ada, diperkirakan peninggalan ini dibangun sekitar abad ke-16. Pernyataan Bos tersebut ditulis dalam OV atau Oudheid Kundige Verslag, yaitu laporan arkeologi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925. Penelitian selanjutnya diadakan pada tahun 1982 berupa studi pengumpulan data situs, dan tahun 1984 atau 1985 melalui studi kelayakan oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau SPSP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan studi pengumpulan data disertai pula wawancara dengan sumber-sumber yang diperkirakan mengetahui riwayat keberadaan fasad Kumbirowati ini. Kegiatan pengumpulan data dan studi kelayakan dilanjutkan dengan penggalian pemugaran yang dilaksanakan oleh Kantor SPSP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1991 dan Kantor SPSP Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan, SPSP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1992 melakukan pemugaran fasad Kumbirowati ini. Dari beberapa sumber yang aku temukan kemudian disebutkan bahwa fasad Kumbirowati ini dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono II yang berkuasa di tahun 1792 hingga 1828 Masehi. Sementara banyak juga sejarawan yang berpendapat bahwa sebelum dibangun menjadi tempat pesanggerahan, sekitar fasad Kumbirowati merupakan situs warisan Mataram kuno yang bercorak Hindu sejaman dengan Gua Surocolo dan juga Sendang Beji. Di area fasad Kumbirowati ini juga terdapat bagian lain yang hingga kini belum diungkap. Area tersebut pernah ditata namun akhirnya ditutup kembali dengan tanah karena belum ada perencanaan untuk ekskavasi selanjutnya. Jadi sekarang jelas mengapa aku tidak berani menentukan atau menyebut lokasi ini sebagai candi atau pesanggerahan, karena memang masih belum bisa dipastikan lokasi apakah ini dahulu. Sejenak aku berdiam diri, mencoba merekonstruksi ketenangan yang ada di sini. Sayup-sayup sesekali debur ombak terdengar dibawa oleh angin.
Sangat tenang sekali tempat ini. Semoga tempat ini tetap terjaga ketenangannya, tidak terjamah oleh rakusnya investor yang berkedok wisata, tapi tidak peduli pada nilai ketenangan yang sesungguhnya.